Nah, Mbak Ince ya, Mbak Erin, Mas Bayu, sama Mas Fauzan. Teman-teman yang dari sisi IT, mungkin bisa diajak kawan-kawannya yang belum bergabung. Cara sebentar lagi kita akan mulai gitu ya. Oke, bisa kita mulai, Pak Ayat? Boleh, Mas? Boleh, Pak? Oke, baik. Saya buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita semua. Kita alhamdulillah bisa berkumpul di hari ini di acara Open House program CCIT dan Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi yang akan diacarakan kurang lebihnya selama 1 jam di siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu kepada para peserta yang sudah join dari program CCIT UI. Ya, saya sapa juga di sini ada Pak Riza selaku pengajar juga di CCIT FTUI juga. Dan di sini juga sudah hadir di tengah-tengah kita Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Trilogi, yaitu Bapak Yadarullah, ya, yang nanti selama satu sesi ini kita akan lebih banyak diskusi, ya, diskusi bersama teman-teman tentang bagaimana program dari sisi IT, konversi dari sisi IT FTUI ke Prodi Teknik Informatika ya, beserta informasi-informasi lainnya yang mungkin teman-teman dari sisi IT UI di sini bisa mengetahui apa saja sih yang bisa didapatkan di Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi, beserta kira-kira ke depannya itu akan seperti apa prosesnya pembelajarannya di Trilogi. Baik, untuk lebih lebih cepatnya acara ini bisa berjalan, maka saya akan langsung mengundang Pak Yadarullah untuk dapat menyampaikan pemaparan sedikit mengenai program khususnya kerjasama CCIT UI dengan Prodi Teknik Informatika. Saya persilahkan kepada Pak Yadarullah untuk menjelaskan memaparkan apa yang dipaparkan. Baik, terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita hari ini bisa bergabung di acara sosialisasi konversi dari sisi IT ke program studi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Yadarullah, saya biasa dipanggil Pak Yada oleh mahasiswa. Dalam kesempatan ini, saya selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana melanjutkan perkuliahan di Program Studi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Begitu, saya mohon izin untuk menampilkan paparan saya. Ya, sudah tampil ya. Oke. Sudah kelihatan ya Pak Budi ya? Oke, baik. Ya, perkenalkan, Universitas Trilogi merupakan kampus PTS ya, perguruan tinggi swasta yang dulunya bernama STEKPI, Sekolah Ekonomi, Perbankan dan Keuangan Indonesia. Semenjak tahun 2013, STEKPI berubah nama menjadi Universitas Trilogi, dan dampak dari perubahan tersebut bertambahnya jumlah program studi yang ada. Salah satunya adalah program studi Teknik Informatika. Kampus kami, ya kampus kita semua, Universitas Trilogi ini
terletak di Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kalibata, Jakarta Selatan, tepatnya di belakang dari Taman Makam Pahlawan Kalibata ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan transportasi kereta api, itu bisa turun di stasiun Duren Kalibata, kemudian jalan kaki kurang lebih 200 meter, maka sampai di kampus kita di Universitas Trilogi. Nah, buat teman-teman yang biasa naik busway, itu juga bisa nanti turun di pemberhentian di Kalibata, tepatnya di Kementerian Tenaga Kerja ya, Kementerian Desa, ya, lebih tepatnya di Kementerian Desa. Itu kemudian jalan kaki sekitar 50 meter nyampe di kampus kita. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin kenal dulu ya, di program studi informatika ini kita diajar oleh 6 dosen tetap ya, dan ada 5 dosen tidak tetap ya, atau dosen tamu ya. Nah, saya sendiri selaku Kaprodi ya, lalu ada Pak Budi Aditama dalam kesempatan ini hadir juga di tengah-tengah kita. Ada Pak Ade Syaputra, hari ini berhalangan hadir. Kemudian ada Pak Bayu ya, ada Pak Silvester Dian Handi Permana, dan ada Pak Ahmad Gani. Pak Ahmad Gani juga saat ini sedang bergabung bersama kita. Dan alhamdulillah semua dosen di program studi informatika ini saat ini semuanya sedang mengambil S3 ya, artinya tentu nanti materi-materi atau ilmu-ilmu yang dibagikan ya di dalam kelas itu tentunya akan lebih dalam ya, lebih ekspertis ya, sesuai dengan bidang keahlian dosen masing-masing. Nah, seperti kita ketahui bersama, mungkin juga teman-teman dari CIT sudah common ya, sudah mengetahui bahwasannya profil pekerjaan dari lulusan IT itu sangat luas ya. Namun di sini kita bisa melihat dari 9 profil pekerjaan yang saat ini banyak dicari ya. Jadi kalau kita membuka lowongan pekerjaan, baik itu online ya ataupun offline, itu banyak dicari adalah 9 profil ini ya. Mulai dari yang pertama adalah web atau mobile developer ya, ini yang paling sering dicari. Kemudian kedua multimedia developer, ada game developer, back-end engineer, system integrator, database administrator, computer network, software tester, dan IT consultant. Dan alhamdulillahnya di program TI ya, di program studi TI ini kita menghasilkan lulusan-lulusan yang siap bekerja di 9 bidang ini. Jadi jangan khawatir teman-teman nanti yang bergabung ke Prodi TI, ya misalnya di sisi IT lebih concern ke programming, sedangkan kalian ada ketertarikan di bidang multimedia atau di bidang game. Nah, maka nanti ketika masuk ke Prodi TI, nanti ada beberapa peminatan, ya, ada beberapa mata kuliah yang akan mendalami tentang multimedia ataupun game. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan apa yang teman-teman ingin punyai sebagai keahlian ya, yang tentunya nanti akan menjadi bekal untuk bekerja. Oke, untuk peminatan atau konsentrasi yang lebih spesifik di kami dibagi menjadi 3 ya. Pertama teknologi multimedia, ini nanti fokus ke penggunaan teknologi augmented reality. Kemudian yang kedua adalah artificial intelligence dan games. Dan yang ketiga adalah sistem berbasis jaringan atau yang sering kita kenal dengan istilah Internet of Things. Ini sebagai gambaran umum kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan ya di program studi TI terkait dengan peminatan yang kita berikan. Yang pertama itu teknologi multimedia. Selain nanti kita akan mendapatkan pembelajaran di kelas, kita juga akan mendapatkan kegiatan di luar kelas. Biasanya nanti ada komunitas ya yang akan mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang tertarik di bidang teknologi multimedia. Biasanya kita akan mengadakan dalam sebulan sekali pertemuan untuk berbagi pengetahuan, berbagi ilmu ya, berbagi pengalaman, baik itu dari dosen ataupun dari anggota komunitas. Dan kita juga dalam kesempatan lain menghadirkan ya sumber-sumber atau narasumber dari luar ya, sehingga nanti pengalaman yang akan didapatkan oleh mahasiswa itu bukan hanya berasal dari internal Prodi TI, tapi juga dari eksternal. Ya.
Dan saat ini kita sudah merilis satu buku dengan judul Augmented Reality. Buku ini sudah tersedia di Gramedia. Mungkin kalau teman-teman pernah ke Gramedia atau buka situs Gramedia yang online, itu buku ini masih tersedia dan masih diperjualbelikan, gitu ya. Dan itu adalah disusun oleh salah satu dosen di Prodi TI, yaitu Pak Budi Arifitama. Dan ini menjadi buku referensi ya bagi kampus-kampus lain dan bagi mahasiswa lain ya, ketika ingin mengembangkan produk-produk berbasis augmented reality. Gitu ya. Nah, kemudian nanti juga ada beberapa kesempatan mahasiswa itu diikutsertakan ya dalam hal pengujian dan penerapan teknologi multimedia ini. Gitu ya. Di beberapa pengalaman kita sempat menerapkan ya teknologi ini di pusat peraga ITEK Taman Mini, kemudian di Taman Buah Mekarsari, dan menjadi salah satu bahan ajar di Universitas Abulia Taman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah artificial intelligence dan games ya. Ini juga menjadi peminatan kedua yang bisa diambil oleh mahasiswa ya, baik itu mahasiswa reguler ataupun mahasiswa dari sisi IT. Dan alhamdulillah selama ini kita mendapatkan kepercayaan dari Game Prime ya, yaitu sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Yaitu salah satu acara menampilkan produk-produk berbasis game yang dihasilkan dari anak bangsa ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Nah, baik itu secara individu ataupun secara kelompok ya, ataupun dalam bentuk startup. Nah, kita alhamdulillah mendapatkan kesempatan menampilkan karya-karya mahasiswa kita juga, dan dalam kesempatan lain kita juga menjadi game tester gitu. Game tester ini adalah kita dipercaya untuk menguji game-game yang sudah rilis dari startup gitu ya, untuk mendapatkan review gitu. Dan alhamdulillah juga mahasiswa kita bersama dosen tentunya selain kegiatan-kegiatan di dalam pengembangan game, mahasiswa juga mendapatkan kesempatan ya untuk mempublikasikan ya hasil risetnya. Misalnya ada mahasiswa yang meriset tentang game engine gitu, kemudian nanti juga bisa difasilitasi untuk dipublikasikan gitu ya, seperti apa hasil risetnya gitu ya. Dan kita juga di beberapa kesempatan sering kali mengikutsertakan mahasiswa ke dalam kompetisi game ya, baik di tingkat lokal ataupun nasional. Dan yang ketiga adalah peminatan di bidang sistem berbasis jaringan atau yang kita kenal dengan Internet of Things ya, IoT. Ini juga kita memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa kita untuk melakukan praktikum ya, melakukan pengembangan karya berbasis IoT. Nah, beberapa karya yang sudah dibuat oleh mahasiswa kita adalah stasiun cuaca mini ya, untuk mengukur, untuk mengetahui kondisi cuaca di sekitaran kita. Kemudian dari sistem tersebut terkoneksi ke aplikasi web untuk memberikan rekomendasi tanaman apa yang cocok di wilayah tersebut berdasarkan kondisi cuaca di sana gitu ya. Dan banyak juga hasil-hasil karya dari mahasiswa kita ya yang nanti bisa teman-teman lihat ya, teman-teman bisa pelajari. Di antaranya ada alat untuk pemberian pakan lele ya berbasis IoT. Ada juga alat untuk pengukur kesehatan tubuh ya menggunakan perangkat IoT juga gitu ya. Dan alhamdulillah program atau peminatan ini telah diikat dengan kerjasama bersama Pusat Penelitian TIK dari ITB. Dan alhamdulillah kita juga mendapatkan beberapa hibah ya. Hibah ini adalah semacam pendanaan dari Kementerian Ristek ya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk lebih masif lagi dalam mengembangkan karya-karya kita. Nah, sebagai informasi, sistem perkuliahan kita itu terdiri dari 2 kelas. Yang pertama kelas reguler, dan yang kedua kelas malam. Untuk kelas reguler sendiri, kita selenggarakan dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 7.45 sampai jam 4 sore. Sedangkan untuk kelas malam, ini kita peruntukkan bagi teman-teman yang bekerja. Nah, ini kita buka dari Senin sampai Jumat, di pukul 18.30 sampai jam 9 malam, kemudian di hari Sabtu jam 7.45 sampai jam 4 sore. Jadi teman-teman dari CIT yang punya keinginan bekerja setelah lulus dari CIT bisa juga melanjutkan kuliahnya di Prodi TI ya, dengan masuk ke dalam kelas karyawan. Ya. Dan ini menurut kami sangat fleksibel ya, jadi ini membantu juga mengakselerasi lulusan dari CIT.
Nah, untuk pelaksanaan perkuliahan sendiri, kita nanti ada beberapa konsep ya. Yang pertama menggunakan konsep blended learning. Ini nanti teman-teman akan mendapatkan materi berbentuk video ya, yang merupakan paparan dari setiap pertemuannya. Dan kemudian untuk mata kuliah yang sifatnya praktis ya, itu nanti akan ada tugas kelompok ya, berbasis proyek. Teman-teman mengerjakan satu case study, bisa yang diberikan oleh dosen ataupun yang teman-teman usulkan. Dan kemudian teman-teman juga nanti diberikan kesempatan untuk mempublikasikan hasil belajar. Ya, baik itu nanti via media online ya, ataupun jurnal, ataupun proceeding gitu. Nah, sedangkan media untuk pembelajaran kita menggunakan Google Classroom, tentu teman-teman sudah familiar ya. Dan materi ajar kita bisa PDF, bisa PowerPoint, bisa juga video. Dan nanti ada tugas terstruktur gitu ya, tugas yang diemban kepada individu-individu mahasiswa ya, untuk menggali kemampuan mereka. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, dan ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman dari GCIT, bagaimana sistem konversi dari GCIT ke S1 Teknik Informatika Universitas Trilogi. Kami membagi konversi itu menjadi 8 semester ya, namun nanti secara realnya, pelaksanaan kuliahnya itu dari 5 sampai 6 semester gitu ya. Nah, kenapa kami lakukan pembagian seperti ini? Karena memang pelaporan ke dalam sistem Dikti ya, sistem pendidikan tinggi yang diatur oleh kementerian, itu untuk S1 harus 8 semester. Tapi jangan khawatir, ya secara pelaporan itu artinya administrasi, tetapi secara pelaksanaan real kuliah itu bisa diselesaikan di semester 5 paling cepat gitu ya, atau semester 6. Nah, pembagiannya seperti ini. Jadi untuk satu semester ya, itu nanti akan berbeda jumlah SKS-nya gitu ya, jumlah SKS yang bisa diambil. Ya, jadi untuk semester 1 nanti dibagi menjadi 2 ya. Mata kuliah yang diambil, yang harus mengambil kuliah gitu ya, masuk kelas maksudnya gitu. Dan yang kedua adalah yang sudah dikonversi ya. Jadi untuk semester 1 itu jumlah 19 SKS gitu ya. Nah, karena di kita ada mata kuliah sifatnya soft skill, seperti teknososiopreneur ya, seperti mata kuliah koperasi gitu ya. Nah, itu kan tidak dikonversi dari GCIT, maka harus diambil di Trilogi. Artinya kalian masuk kelas gitu ya. Nah, tapi juga ada yang sudah dikonversi, misalnya mata kuliah algoritma, mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, itu tidak perlu diambil kuliahnya. Nah, SKS-nya nanti akan dikonversi. Itu juga berlaku di semester 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya sampai 8. Nah, mulai di semester 5, teman-teman sudah bisa mengambil skripsi gitu ya. Sudah bisa melaksanakan skripsi. Syukur-syukur pelaksanaannya lancar gitu, tidak ada terkendala, maka bisa selesai di semester 5. Tapi kalau misalnya butuh extend, butuh waktu tambahan, kita akan berikan sampai di semester 6 gitu ya, untuk penyelesaian skripsinya. Dan kita tidak berharap ya ketika sudah semester 6 harus extend lagi ke semester 7 gitu ya, kita nggak berharap. Ya paling lambatnya di semester 6 sudah kelar gitu ya. Nah, kalau sudah kelar semester 6 bagaimana Pak? Kan sudah lulus, tinggal menunggu waktu untuk di wisuda gitu ya. Menunggu waktu di wisuda dan mendapatkan ijazah. Nah, sedangkan pelaporan tetap berlangsung sampai semester 8. Nah, untuk total SKS menjadi sarjana informatika itu adalah 144 SKS. Sedangkan SKS yang dikonversi dari GCIT itu sejumlah 69 SKS. Artinya, kita masih punya 75 SKS lagi yang harus diambil di Trilogi, ya, yang harus dilaksanakan kuliah di Trilogi. At least kita bisa simpulkan lama studi kita adalah 2,5 sampai 3 tahun atau 5 sampai 6 semester. Jadi ini mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh teman-teman dari GCIT. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan sistem pembiayaan? Nah, pembiayaan untuk GCIT yang melanjutkan S1 ke Prodi TI itu setiap semesternya tidak seragam ya. Hari ini dikarenakan jumlah mata kuliah atau jumlah SKS yang dikonversi dan SKS yang diambil ya. Sebagai informasi, untuk satu mata kuliah yang diambil ya itu dikenakan biaya Rp1 juta satu mata kuliah.
Sedangkan untuk satu mata kuliah yang konversi, ini konversi ya, tidak perlu diambil lagi, itu dikenakan biaya administrasi sebesar Rp100.000. Sehingga kalau misalnya di semester 1 kita ada 8 mata kuliah, di mana 5 mata kuliah itu diambil, ya, ambil masuk kelas gitu ya, sedangkan 3 mata kuliah lagi adalah dikonversi, maka kita cukup bayar dengan dengan nominal 5,3 juta di semester 1. Nanti teknis pembayarannya bisa dicicil per bulan. Ya, misalnya di bulan pertama baru sanggup misalnya 2 juta dulu gitu ya, nanti bulan berikutnya 1 juta, 1 juta sampai lunas gitu ya. Begitu juga di semester 2, semester 3, 4, 5 dan seterusnya sampai selesai gitu ya. Nah, sehingga kalau kita hitung total biaya kuliah sampai lulus itu kurang lebih Rp29.900.000 gitu ya. Ini adalah total biaya kuliah sampai lulus untuk teman-teman yang melanjutkan perkuliahan di Prodi TI. Nah, kemudian untuk biaya, ini kita di Trilogi ada 2 beasiswa. Pertama adalah beasiswa prestasi, terus yang kedua beasiswa bantuan ya. Beasiswa prestasi itu ada batasannya, ya ada batasannya, yaitu yang pertama IPK-nya harus minimal di atas 3,5 jadi IPK-nya. Terus yang kemudian kedua tidak ada mata kuliah yang di bawah nilai B, ya. Itu untuk beasiswa prestasi. Sedangkan untuk beasiswa bantuan itu diberikan buat teman-teman yang memiliki bantuan yang membutuhkan bantuan ekonomi gitu ya. Nah, misalnya di keluarga teman-teman ya terdampak COVID begitu ya, atau misalnya penghasilan di bawah rata-rata UMR gitu. Nah, itu nanti bisa mengajukan bantuan biaya kuliah. Nah, untuk beasiswa ataupun bantuan itu besarannya setengah dari biaya kuliah gitu ya. Seperti itu gitu ya. Dan nanti juga akan ada bantuan-bantuan yang lain kalau misalnya ada penawaran dari pihak eksternal ke Universitas Trilogi gitu ya. Nah, itu mengenai pembiayaan ya. Jadi bisa dicicil biayanya variatif gitu ya, tergantung semesterannya. Kemudian juga ada bantuan biaya dan ada beasiswa gitu ya. Oke, kemudian kami di Prodi TI ya selain menyelenggarakan program perkuliahan, kita juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan temu ilmiah di luar kelas gitu ya. Salah satu yang akan kita selenggarakan dalam waktu dekat ini adalah IT Pre-University Program. Nanti linknya bisa kalian lihat, bisa di-download. Nanti ini bahan ini akan saya kirimkan ke kalian gitu ya. Adapun yang kita bahas di semester ini nanti sebelum semester ini dimulai, yang pertama nanti kita akan membahas bagaimana tren perkembangan teknologi AI, IoT, dan AR gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas seperti apa sih teknologi informasi pada perbankan. Nah, kemudian juga akan kita sisipkan kembali informasi mengenai konversi, biaya, dan kegiatan perkuliahan. Selain itu, kita juga akan sajikan materi tentang tips-tips ya. Ini ada 3 tips ya. Tips yang pertama, bagaimana mempersiapkan portofolio untuk bisa nanti berkarir. Tips yang kedua, bagaimana menjadi seorang mobile developer yang sukses. Dan yang ketiga, tips bagaimana berkolaborasi dan dalam berorganisasi ya di perkuliahan kita. Nah, kemudian juga akan ada informasi mengenai beasiswa dan uang saku kuliah. Buat teman-teman, jangan khawatir, informasi kita up to date. Nanti teman-teman bisa akses, follow juga, subscribe juga IG kita @trilogiti, atau kalau misalnya ada yang mau ditanyakan secara langsung, bisa kontak WA di nomor 0812 11 06 1032 dengan narahubung kita yaitu Mbak Ince, atau teman-teman yang ingin melihat seperti apa kegiatan di Prodi TI bisa juga lihat di YouTube kita di program pendidikan informatika Universitas Trilogi. Nah, ini adalah poster-poster acara kita untuk bulan-bulan ke depan ya. Kita ada 3 IT Pre-University Program. Tujuan dari program ini adalah untuk membekali mahasiswa-mahasiswa yang akan mulai kuliah di Prodi TI. Dan kita selain itu juga memiliki kerjasama dengan lembaga-lembaga eksternal ya,
selain dengan sisi IT, kita juga bekerjasama dengan Pusat Penelitian TIK ITB. Nanti ini juga bisa memfasilitasi teman-teman yang mau magang di sana. Kita juga ada kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Informatika. Nanti teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat kompetensi dari RSP, tentunya nanti verified-nya oleh BNSP, gitu ya. Dan boleh juga nanti mengakses di situ. Atau teman-teman juga nanti yang ingin berkolaborasi atau ingin belajar ke tempat institusi mitra kita, itu kita nanti bisa bantu fasilitasi gitu ya. Nah, ini publikasi-publikasi kita ya, kita juga beberapa kali mengadakan kegiatan lomba-lomba ya, baik itu lomba yang sifatnya akademik ataupun non-akademik gitu ya. Dan ini adalah foto-foto kegiatan mahasiswa kita yang setiap tahunnya menyelenggarakan, ada seminar, ada coding bareng. Ini kita ada coding bareng di Margo City ya, di Margo City ini coding bareng. Jadi di mall kita menyewa satu lorong ya, nanti teman-teman duduk bareng di situ ngerjain challenge ya dari dosen. Tentunya challenge-nya bukan challenge yang sifatnya serius ya, tapi sifatnya have fun gitu ya, jadi kita bisa sambil bermain nanti gitu ya. Dan ini juga beberapa kali kita diundang ya oleh startup game untuk melakukan pengujian terhadap produk mereka gitu ya. Dan ini adalah foto kunjungan ke beberapa mitra yang sudah bekerjasama dengan kita. Dan mahasiswa kita juga diberikan kesempatan ya buat mereka yang punya karya di bidang penelitian, itu kita fasilitasi dengan presentasi, dengan publikasi di konferensi tingkat internasional gitu ya. Dan saat ini, sampai hari ini, kita sudah mengirim sekitar 15 mahasiswa kita ya, termasuk juga ada kakak kelas kalian yang dari sisi IT, itu mempublikasikan hasil risetnya ya di tingkat internasional gitu ya. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang menarik ya dan langka buat teman-teman mahasiswa bisa go internasional gitu ya. Dan nanti akan mendapatkan sertifikat ya dari penyelenggara. Biasanya kita nanti kirim ke beberapa kota yang ada di Indonesia ya, yang tentunya yang menyelenggarakan kegiatan tersebut gitu ya. Dan ini juga foto-foto kunjungan mahasiswa bersama dosen ke beberapa tempat ya. Ada ke ITB ini di bawah, di ITB, yang di sebelah sini ini ke Pikraf gitu ya. Kita juga biasa mengadakan workshop ya, nanti buat teman-teman yang ingin mendalami keahliannya itu bisa request ke dosen gitu ya. Nanti kita akan membuatkan konsep acara workshop di luar perkuliahan ya, tujuannya untuk memperkaya keilmuan atau kompetensi dari mahasiswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya mewakili program studi teknik informatika mengucapkan terima kasih. Silakan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas, boleh disampaikan. Untuk sementara itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Budi Arifitama. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pemaparan yang jelas dari Pak Yadarullah selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Teknologi. Tadi sudah cukup lumayan ya, banyak ya pemaparannya, dimulai dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di Prodi TI gitu ya, dengan program-program konversi-konversi yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Yada, per semesternya itu berapa, dan kalau dari sisi IT ke TI itu berapa yang diakui dan berapa yang harus ditambah gitu ya, tentunya pasti seperti itu ya. Nah, mungkin saat ini kita langsung saja nih teman-teman, kita langsung ke diskusi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang ingin diskusi, silakan sampaikan pertanyaannya, tentunya dengan menyebutkan nama beserta asal dari mana, kemudian tentu tinggal bertanya apa pertanyaannya ya. Atau teman-teman juga bisa menanyakan di dalam kolom komentar chat ya. Jadi dipersilakan teman-teman jika misalnya ada yang mau.
Nah, mungkin sambil menunggu nih Pak Ayat, mungkin kita ngobrol-ngobrol aja ya dulu ya, biar ini mungkin teman-teman ini butuh waktu gitu kan untuk memproses informasi yang tadi Pak Ayat sudah berikan, supaya nanti dipertanya mungkin lewat kolom chat juga nggak apa-apa. Pak, gini Pak, kalau seandainya nih saya seorang mahasiswa CCIP ya saat ini, kira-kira kalau seandainya saya join bergabung di Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi, kira-kira saya dapat apa sih manfaatnya? Ya, terutama kan kita fokusnya kan sekarang pengennya kan udah setengah jalan nih di sisi IT. Tentunya fokusnya sudah pengennya kerja gitu Pak. Kira-kira kalau saya gabung di Prodi TI itu manfaatnya apa ya sebagai tambahannya buat kita? Ya, terima kasih Pak Budi. Ada banyak manfaat yang bisa diterima oleh mahasiswa ya. Saya ambil contoh dari kakak kelas kalian yang sudah bergabung di kita dari tahun-tahun sebelumnya. Itu pada tahun pertama bergabung di kelas reguler Pak. Ya, jadi mahasiswa dari CCIT gabung di kelas reguler. Tapi dalam perjalanannya yang bersangkutan mendapatkan pekerjaan gitu ya, mendapatkan pekerjaan. Kemudian berkonsultasi sama saya, Pak, nih bagaimana saya dapat pekerjaan? Ya sudah, kalian nanti semester berikutnya switch ke kelas karyawan. Nah, jadi kita mudah sekali, gitu ya, kita memudahkan ya, membantu mahasiswa untuk bisa kuliah fleksibel, gitu ya, Pak. Jadi bisa sesuai dengan kondisi dari mahasiswa, gitu ya. Pak, saya ini misalnya bekerjanya bentrok dengan kuliah, nanti bagaimana Pak ya dengan kuliah saya gitu ya. Nah, ini nanti bisa dikomunikasikan dengan dosen-dosen ya. Kami di Prodi TI berkomitmen dengan semua dosen. Di sini kita memfasilitasi mahasiswa gitu ya. Nah, ketika misalnya ada satu waktu di mana mahasiswa bentrok antara jadwal kuliah dengan katakanlah dia harus lembur atau dia harus ketemu meeting dengan klien, nanti mahasiswa bisa mengajukan izin gitu ya, dan tentunya materi tetap akan diterima oleh mahasiswa gitu ya. Nah, karena setiap pertemuan kita merekam ya, jadi materi kita rekam sehingga nanti mahasiswa yang berhalangan hadir tetap bisa menerima materi tersebut begitu. Dan tentunya nanti mahasiswa juga dipersilakan kalau ingin berkonsultasi ketika misalnya ada hal-hal yang belum dimengerti. Gitu. Nah, itu salah satu manfaat yang dirasakan oleh banyak mahasiswa kita ketika melanjutkan di program studi TI. Nah, selain itu juga Pak Budi, manfaat yang mahasiswa terima adalah mahasiswa juga mendapatkan kesempatan ya untuk memiliki portofolio. Nah, ini sesuatu yang saya kira menjadi bekal yang sangat penting ya buat lulusan gitu ya. Karena kita lihat sendiri ya, ketika ada satu lowongan pekerjaan, itu biasanya membuat berbagai macam persyaratan, misalnya pengalaman bekerja minimal 2 tahun, gitu ya. Lalu bagaimana dengan mahasiswa kita, gitu ya, yang notabene kita misalnya kuliah saja nih tidak ada bekerja, gitu ya, itu kan nggak ada pengalaman kerja. Nah, kita bisa mensiasati dengan memiliki portofolio, gitu ya. Dan ini sudah terbukti lulusan-lulusan kita di tahun 2020 yang bermodalkan portofolio itu tidak cukup butuh waktu yang lama sehingga mendapatkan pekerjaan. Cukup dia mendetailkan profil LinkedIn-nya, kemudian mengkampanye personal brand mereka, kemampuan mereka, itu dalam hitungan 1-2 bulan sudah banyak yang mend-DM mereka gitu ya, untuk wawancara, untuk presentasi. Karena sekarang ternyata portofolio itu bisa dijadikan sebagai bekal ya, bekal membuktikan bahwasannya kita ini punya kemampuan gitu ya. Apalagi nanti kita akan menggunakan platform-platform yang memang terpercaya sebagai platform yang menyimpan portofolio profesional IT. Nanti kita akan kenalkan penggunaan GitHub, penggunaan GitLab gitu ya. Kita juga nanti ada virtual private server ya, yang menyimpan karya-karya mahasiswa. Nanti itu bisa dijadikan sebagai personal branding dari mahasiswa kita. Nah, itu mungkin Pak Budi yang salah satunya ya. Nanti kalau misalnya ada yang saya lupa bisa diingatin. Baik, terima kasih Pak Ayat.
Nah, jadi kurang lebih yang saya bisa dapat highlightnya nih dari apa yang dipaparkan Pak Ayat tuh, jadi manfaat ya yang bisa didapatkan oleh teman-teman yang ada di program CCIT ini adalah yang pertama adalah fleksibilitas waktu ya, karena kami pun juga sama-sama paham ya, dan kami juga meyakini pun karena kita kan jatuhnya rekan ya, jatuhnya teman-teman mahasiswa itu rekan buat kami. Jadi kita paham apa yang menjadi kesulitannya teman-teman, sehingga tentunya fleksibilitas waktu ini yang kami tawarkan ya, tadi Pak Ayat sudah jelaskan. Yang kedua adalah ada program pembinaan portfolio ya. Jadi teman-teman ketika lulus dari trilogi itu nggak kosong gitu aja. Kalian di-build semenjak join. Kalau teman-teman dari sisi IT sudah banyak portfolio juga di sisi IT, nanti dilanjutkan portfolionya di trilogi gitu ya. Karena program portfolio ini bukan hanya dikhususkan untuk di sisi IT aja, tapi di program reguler pun juga seperti itu ya. Oke, nah Pak Ayat nih ada pertanyaan baru nih dari Mas Muhammad Farhan. Jadi di sini dia bertanya, tahun ajaran baru di Universitas Trilogi dimulai tanggal berapa ya Pak? Dan apakah kuliahnya masih online? Ya, baik. Untuk tahun ajaran baru, kita akan mulai di pertengahan September. Untuk tanggalnya sebentar saya cek dulu ya. Di tanggal 13 September tahun 2021 itu adalah hari pertama tahun ajaran baru. Nah, untuk itu kita membuka buat teman-teman yang ingin kuliah di Prodi TI, pendaftaran sudah dibuka dari hari ini sampai akhir Agustus gitu ya. Karena nanti 2 minggu pertama di bulan September itu nanti akan ada kegiatan pengenalan kampus oleh Universitas Trilogi gitu. Nah, nanti kalau misal teman-teman yang ingin mendaftar, nanti bisa menghubungi Mbak Ica, tadi nomornya sudah saya sebutkan. Nanti poster materi yang saya sampaikan tadi nanti bisa dikirimkan ya Pak Budi ya. Nah, teman-teman bisa dipandu oleh Mbak Ince proses pendaftarannya gitu. Nah, kemudian apakah kuliahnya masih online ya? Ya, saat ini Trilogi masuk ke dalam kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, dan saat ini kondisi di daerah Jakarta Selatan itu masih dalam zona merah begitu. Maka kita belum mendapatkan izin dari pemerintah untuk membuka kelas secara offline ya. Nah, namun demikian tanpa mengurangi materi yang disampaikan, walaupun kita menggunakan online, nanti teman-teman juga bisa, jika katakanlah PPKM darurat ini sudah berakhir, kita bisa bertemu kembali ya, tidak ada lagi pembatasan yang skala besar, maka nanti teman-teman bisa mengajukan konsultasi langsung ya. Ada beberapa mahasiswa yang melakukan hal itu gitu ya, dan tentunya itu janjian dengan dosennya ya. Tapi untuk yang kondisi sekarang sampai akhir Juli ya, berdasarkan pengumuman dari pemerintah DKI, kita tidak diperbolehkan untuk menerima atau menyelenggarakan kuliah secara offline ya. Jadi kita masih menggunakan secara online. Mungkin itu Pak Budi. Baik, Pak Ayat, terima kasih jawabannya. Semoga jelas ya Mas Muhammad Farhan, bahwa untuk tahun ajaran awal di Trilogi itu jatuhnya tanggal 13 September ya, lebihnya. Lalu untuk saat ini memang kita masih daring dan online karena memang seluruh keputusan untuk tatap muka kan jatuhnya ada di ini ya, di pimpinan daerah ya. Pimpinan daerah masih belum mengizinkan ya, kami mengikuti terus apa perkembangan dari instruksi-instruksi dari pusat gitu. Oke, Pak Ayat, saya mungkin ada pertanyaan nih Pak. Kira-kira nih Pak ya, apakah di Prodi Teknik Informatika punya program-program sertifikasi Pak? Gitu loh. Dan apakah program sertifikasi itu gunanya untuk apa sih Pak? Gitu nanti di dunia kerja gitu. Ya, program sertifikasi di kita ada beberapa yang kita selenggarakan. Setahu saya nanti kalau kurang ditambahin ya Pak ya, ada 4 skema.
Yang pertama software engineer, yang kedua network engineer, yang ketiga mobile developer, yang keempat web developer. Dan saat ini kita sedang berusaha untuk membuka satu skema lagi, yaitu IT Plan Management. Nah, nanti totalnya ada 5 berarti ya. Sertifikat ini dikeluarkan oleh BNSP. BNSP itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu adalah badan setingkat kementerian yang dikelola oleh negara, gitu ya, untuk memverifikasi kemampuan seseorang, gitu ya. Nah, salah satunya adalah di bidang IT. Nah, buat teman-teman nanti yang mendapatkan sertifikat ini, ya, ini nanti sertifikatnya bentuknya kop negara, ya, ditandatangani oleh ketua BNSP. Nanti ini bisa digunakan sebagai personal branding, ya, ketika memulai karir, ya. Dan ini bisa berlaku di ASEAN, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman katakanlah Pak, saya ingin berkarir di Malaysia gitu ya, atau di Singapura, bisa nggak lulusan Prodi TI itu berkarir di luar negeri? Bisa sekali gitu ya. Nah, nanti dengan berbekal ijazah dan sertifikat kompetensi dari BNSP, teman-teman bisa berkarir gitu ya, dan keahliannya disetarakan gitu ya, dan mendapatkan gaji sesuai dengan keahliannya. Nah, itu manfaat dari kita memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikasi ya. Nah, selain itu juga tentunya kita sering mendapatkan pertanyaan ya dari industri ya. Program studi teknik informatika ini mengajarkan banyak hal. Tadi sudah disampaikan, ada game, ada multimedia, ada mobile, ada web, dan lain sebagainya. Nah, kemudian akan ditanyakan kembali dari semua yang dipelajari itu, mana yang dikuasai oleh mahasiswa gitu ya. Nah, kita akan selalu memberikan jawaban, ya yang dikuasai mahasiswa adalah yang mereka miliki kok sebagai sertifikat gitu ya. Nah, sertifikat apa yang mereka miliki? Misalnya dimiliki sertifikat mobile programming gitu ya. Ya maka nanti dia dikatakan sebagai ahli mobile programming. Tapi dia juga bisa mengerti tentang web programming karena dia sudah mendapatkan ilmunya waktu di kuliah. Nah, itu manfaat daripada sertifikat gitu ya. Jadi itu sebagai pembuktian ya, pembuktian kepada industri kita tuh ahlinya di mana. Memang secara keilmuan kita bisa, ya kita bisa web, kita bisa mobile, kita bisa jaringan, kita bisa game. Tetapi yang sebagai bukti kita ahli di bidang tersebut, salah satunya ya kita menggunakan sertifikat kompetensi itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang bisa ditambahin Pak Budi. Oke Pak Ayat, terima kasih. Betul ya. Jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Ayat apa saja program-program sertifikasi yang memang tersedia di Prodi TI ya, khususnya di Universitas Teknologi, dan tentunya pentingnya kenapa sih kita harus tersertifikasi. Mau itu secara nasional maupun internasional, itu lebih baik lagi ya tentunya ya. Tapi setidaknya kalau minta sertifikasi internasional kita belum bisa karena jatuhnya kan biayanya lumayan tinggi ya, besar ya, seperti itu. Kalau untuk kenapa tidak yang internasional aja juga sudah cukup mumpuni untuk hal itu sebagai bentuk pengakuan bahwa teman-teman memang menguasai suatu bidang ya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman sebagai ini, saya Pak ahli programmer gitu, saya seorang programmer gitu kan, oke, tapi kalau cuma modal yang ngomong aja, ketika nanti pas interview di industri, si HRD ataupun user nggak akan percaya seperti itu. Ya, ketika udah disodorkan bahwa ini saya ada kompetensi sertifikasi profesi atau kompetensi, dia langsung akan percaya, oke, bahwa dia memang setidaknya at least diakui bahwa secara negara bahwa Anda adalah certified di bidang programming. Oke Pak Ayat, kira-kira dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya nggak via on cam atau via voice? Kita persilahkan loh ya. Jadi kita di sini kita diskusi, kita santai gitu ya. Karena ini jatuhnya kan open house ya, bukan webinar ya. Kita open house, kita pengennya ada interaksi juga dari teman-teman ya, kita bertanya, nggak ada yang salah, nggak ada semuanya benar semua kok ya. Cuman yang benar semua ini kan kita harus luruskan untuk mencari satu kesimpulan yang sama kan ya. Ayo buat teman-teman, tadi Mas Muhammad Farhan sudah sempat bertanya kapan mulainya kuliahnya.
Oh ya Pak Ayat, boleh nggak ditampilkan sedikit buat teman-teman siapa tahu di sini ya habis hadir diskusi di sini pengen gitu loh. Pengen gimana sih Pak kalau saya mau langsung daftar gitu loh. Daftar di Prodi Teknik Informatika dari program CCIT. Via apa sih kita bisa daftarnya gitu loh. Ya. Saya coba share screen ya Pak ya. Ya, nanti teman-teman yang ingin mendaftar di Prodi TI ya bisa langsung membuka web dengan alamat admisi.trilogi.ac.id. Nanti di sini bisa daftar ya, ada tombol daftar sekarang ya. Nanti teman-teman bisa memilih kelas yang ingin tuju ya, baik kelas reguler ataupun kelas karyawan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya ingin reguler dulu boleh nggak Pak? Tapi nanti kalau misalnya di pertengahan jalan mau pindah karyawan bisa nggak? Bisa. Nah, saya bilang kita sangat fleksibel ya, bisa sekali gitu ya. Atau misalnya Pak saya boleh nggak pilih karyawan aja deh, walaupun saya belum kerja nih, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, misalnya pilih kelas, saya mencontoh misalnya pilih kelas karyawan ya. Klik tombol lanjut. Ya, di sini nanti ada beberapa tahapan ya, ada 4 tahapan. Teman-teman bisa lakukan pengisian secara lengkap, mulai dari nama, nomor telepon, ya, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat email, dan tempat lahir ya. Saya contoh aja ya, contoh. Ya, nanti bisa lanjut. Nah, kemudian di bagian kedua ini masih mengisi informasi mengenai asal sekolah ya. Nanti dipilih provinsinya, ini contohnya Aceh misalnya ya. Dipilih kotanya, jurusan ya. Jurusan di sini maksudnya jurusan di sekolahnya ya. Pak, kalau saya SMK gimana? Tulis aja jurusan SMK-nya. Apa jurusan SMK-nya? IKJ misalnya atau FPL. Kalau sekolah SMA Pak, IPA atau IPS. Kalau pesantren Pak, tulis saja pesantren nggak apa-apa gitu ya. Tahun lulusnya tahun berapa gitu ya. Kemudian jenis sekolahnya di sini. Ya. Nah, itu. Pak, kalau misalnya saya dari pesantren di sini nggak ada pilihannya Pak, pilih aja EMAN ya, madrasah aliyah ya, kalau saya aliyah ya, atau MA swasta juga nggak apa-apa gitu ya. Tuh. Atau misalnya Pak, kalau saya dari SLB bagaimana? Ini bisa dipilih SMA LB, SMK LB. Gitu ya. Nah, misalnya saya pilih adalah SMA ya. Nama sekolahnya dimasukin ya, misalnya apa nih di sini ya. Tapi kalau misalnya di sini nggak ada Pak SMA-nya, ya apa tuh saja, misalnya SMA XXX gitu ya, nggak masalah gitu ya. Oh, I see. Jadi kalau bisa kosong, ini pilihannya sedikit ya, ini ya. Atau untuk SMA, strip aja bisa kan? Coba kita skip dulu kalau misalnya nggak ada, coba kita skip. Oh, dibuka di sini. Nah, ada di sini ya. Nah, ini kalau misalnya seperti ini, SMA-nya tidak tersedia di sini, kalian nggak usah khawatir ya. Kalau misalnya tidak ada di sini, kalian nanti bisa kontak ke Mbak Ince. Mbak Ince nanti bisa bantu inputin nama sekolah kalian ya. Misalnya, Pak, sekolah saya nggak ada tuh, gimana? Ya udah nggak apa-apa, nanti kontak Mbak Ince. Nanti Mbak Ince dari sistem akan bantu untuk
diinput nama sekolahnya ya. Saya coba dummy aja dulu ya, pilih yang sudah ada aja dulu ya. Nah, kemudian untuk program studi TI itu ada di pilihan IPA ya, pilihan IPA. Kemudian di sini ada teknik informatika atau sistem informasi. Kita pilih teknik informatika. Daftar sekarang. Ya, nah ini sudah daftar ya. Sudah daftar. Nah, kalau misalnya sudah yakin, nanti klik tombol checklist ini, lalu konfirmasi. Maka nanti kalian sudah dinyatakan mendaftar. Nah, kalau sudah mendaftar, jangan lupa untuk menghubungi kembali Mbak Ince gitu ya, untuk mendapatkan panduan perihal pembayarannya. Gitu ya. Nah, sebagai informasi, kita tidak ada uang gedung ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah daftar, itu akan ada pembayaran wajib sebesar 2,5 dan itu sudah memotong cicilan ya, sudah memotong biaya dari semester 1. Dari semester 1 kita ketahui 5,3 juta ya. Berarti kalau sudah bayar 2,5, maka nanti itu sudah dipotong ya, memotong dari biaya 5,3 sehingga tinggal punya sisa sekitar 3,1 ya. Dari 5,3 kurang 2,5 2,8 ya, 2,8. Jadi sisa 2,8 itu bisa dicicil per bulan sampai selesai semester maksudnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan mekanisme pendaftaran gitu. Lagi nanti kalau misalnya nama sekolahnya tidak tersedia, bisa segera hubungi Mbak Ince, nanti Mbak Ince akan bantu menginputkan nama sekolahnya dari sistem gitu ya. Mungkin itu Pak Budi sementara. Baik, terima kasih banyak Pak Ayat penjelasannya. Tapi mungkin saya agak koreksi sedikit ya Pak ya. Untuk yang teman-teman yang mau itu ke mana? Tunggu sebentar. Mana itu ya? Saya mau share screen dulu. Ini dia. Jadi buat teman-teman CCIT itu pilihannya ada yang ini, ada yang khusus Pak. Nah, di sini. Jadi kalau tadi kan reguler dan karyawan, ya. Ini dia reguler 1, pilihnya yang ini, S1 reguler program CCIT khusus lulusan CCIT. Ya. Jadi yang khusus lulusan CCIT nanti iya. Oke. Ya. Tadi nggak kelihatan yang itu. Alurnya sama persis apa yang tadi Pak Yada sudah jelaskan. Oke, Pak Ayat, mungkin ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya di sesi hari ini ya, karena sudah jam 2.38 juga. Bagi yang mau bertanya silakan, saya persilakan satu lagi, tapi kalau tidak ada ini pertanyaan terakhir. Jadi Pak, ini dari bisa dikonversi ke SI atau TI saja ya Pak, kalau dengan CCIT. Dan apakah sama nilai konversinya antara SI sama TI? Gitu Pak. Iya. Untuk saat ini yang kami buka di Universitas Trilogi adalah untuk TI dan SI gitu ya. Jadi teman-teman nanti pilihannya bisa ke TI ataupun ke SI. Sedangkan untuk besaran SKS-nya sama ya, 69 SKS yang diakui. Jadi baik ke TI ataupun ke SI jumlah SKS-nya sama, yaitu 69 SKS. Dan kita nanti mahasiswa nanti diwajibkan menyelesaikan 75 SKS yang sisanya begitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ya, misalnya begini, mahasiswa, Pak saya tertarik mau belajar desain ya, karena saya lihat di Trilogi itu ada jurusan DKV, jurusan desain komunikasi visual gitu ya. Pak saya mau belajar desain, di sana ada hal-hal yang ingin saya dalami ya. Nah, itu boleh nggak Pak saya belajar di prodi tersebut? Jawabannya boleh, gitu ya. Nah, tapi nanti itu berdampak kepada biaya. Misalnya di semester 2, Pak saya nanti mau belajar tentang animasi, itu ada di kelas DKV. Itu bisa kalian masuk ke sana, tapi nanti kalian menambah biaya 1 juta per mata kuliah tadi, gitu ya. Dan jadi itu difleksibelkan buat teman-teman yang mau mengambil di mata kuliah dari prodi lain ya, dari program studi lain di luar dari TI dan SI gitu ya.
Tapi memang utamanya adalah TI dan SI gitu ya. Karena kenapa? Karena supaya jumlah konversinya banyak gitu ya, sehingga nanti teman-teman tidak keberatan di dalam menyelesaikan perkuliahan gitu ya. Jadi sudah kuliah 2 tahun di CCIT, tentunya kan tidak ingin lama ya sampai mendapatkan sarjana ya. Seperti itu Pak Budi. Sepertinya tes. Apakah suara saya kedengaran? Masuk Pak. Baru masuk Pak. Oke, baik. Terima kasih. Itu sepertinya adalah pertanyaan terakhir Pak dari Mas Bayu ya. Di kolom chat juga belum ada tambahan lagi pertanyaan. Jadi Pak, untuk mungkin closing statement ya kali di hari ini, kira-kira Pak, dipersilakan Pak. Baik, untuk closing statement dari saya untuk hari ini, tetap semangat buat teman-teman dari CCIT ya, dalam menyelesaikan kuliahnya di CCIT. Nanti ada hal apapun yang ingin dikonsultasikan, baik secara japri, bisa DM di IG kita @TI, atau jangan sungkan untuk menghubungi Pak Budi selaku perwakilan dosen kita, atau juga bisa menghubungi Mbak Ince ya selaku mahasiswa kami yang bertugas saat ini untuk memandu teman-teman yang ingin mendaftar di Prodi TI. Ya, mungkin itu saja closing statement dari saya. Jaga kesehatan selalu dan semoga tetap dalam produktivitas ya, dan bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Itu saja dari saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan pemaparannya dari Pak Ya Darabuloh selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika. Terima kasih juga kepada para peserta di sini dari mahasiswa CCIT FTUI ya yang sudah bisa di-share ya informasi-informasi seperti ini kepada teman-temannya yang mungkin hari ini tidak berhalangan hadir ya. Silakan bisa di-share. Nanti untuk recording hari ini pun juga kami akan berikan ke alamat email teman-teman kalau seandainya tadi ada terlewat gitu ya untuk teman-teman ya, untuk bisa di-share juga ke teman-teman yang lain juga. Baik, terima kasih untuk terlaksananya kehadiran Prodi Teknik Informatika dan CCIT UI. Acara open house-nya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara dan pertemuan open house lainnya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Riza. Teman-teman dari CCIT, Mas Farhan, Mas Fauzan, Mas Farel, Mas Bayu, dan juga Mbak Ince dan Mbak Eri.